Selesai melaksanakan jamaah, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat yang hadir dalam jamaah sholat subuh itu, "Ada yang tahu di mana rumah Sya'ban?" Salah seorang sahabat mengetahui di mana persisnya letak rumah Sya'ban. Khawatir terjadi sesuatu terhadap Sya'ban, Rasulullah meminta agar diantarkan ke tempat kediaman Sya'ban kala itu. Dengan segera, rombongan Rasulullah bersama para sahabat pergi untuk datang ke rumah Sya'ban. Perjalanan ditempuh amat panjang, hingga jarak antara masjid menuju lokasi kira-kira ditempuh mulai setelah sholat subuh sampai waktu afdol untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di depan rumah, Rasulullah pun mengucap salam sambil mengetuk pintu. Kemudian, keluarlah seorang wanita sambil membalas salam serta membukakan pintu. Rasulullah bertanya, "Benarkah ini rumah Sya'ban?" Wanita itu menjawab, "Iya, saya istrinya." Rasulullah kembali bertanya, "Bisakah kami bertemu dengan Sya'ban? Tadi pagi beliau tidak hadir waktu jamaah sholat subuh bersama kami." Wanita itu menjawab sambil menitikkan air mata di pipinya, "Mohon maaf ya Rasulullah, beliau sudah meninggal pagi tadi, tepat sebelum azan subuh." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa saat kemudian, wanita itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada engkau." Rasulullah pun menjawab, "Silahkan, apa yang hendak ingin kau tanyakan?" Wanita itu berkata, "Tadi sebelum ia meninggal, ia berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa saja kalimat yang diucapkannya?" Dalam masing-masing teriakan, ia berkata, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Aduh, mengapa tidak yang baru? Aduh, mengapa tidak semuanya?" 3 penyesalan Sya'ban. Rasulullah kemudian memberikan penjelasan dengan amat rinci. Ketika menjelang sakaratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah Sya'ban lakukan ditayangkan ulang oleh Allah. Semua peristiwa yang disaksikan oleh Sya'ban tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di samping amal perbuatan, Allah juga memperlihatkan ganjaran yang Sya'ban terima. Teriakan pertama, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Dalam penayangan itu, Sya'ban menyaksikan suatu amal yang biasa ia lakukan setiap hari berupa perjalanannya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dari perjalanan yang amat panjang itu, Sya'ban diperlihatkan ganjaran yang ia peroleh dari setiap langkah kakinya. Saat ia berteriak, timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Andaikan jarak rumahnya dengan masjid lebih jauh lagi, tentu pahala yang ia peroleh semakin banyak dan berlipat-lipat. Teriakan kedua, "Aduh, mengapa tidak yang baru?" Saat musim dingin, angin menghembuskan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sya'ban yang hendak pergi ke masjid pun kembali ke dalam rumah dan mengambil baju untuk outer. Sya'ban sengaja mengenakan baju yang baru di dalam, sedangkan baju yang jelek di luar. Sya'ban sengaja melakukannya karena nanti jika terkena debu atau kotoran di jalan, hanya terkena di baju yang luar, sedangkan baju yang dalam masih bersih dan dapat digunakan untuk sholat berjamaah setelah menanggalkan baju yang luar. Di tengah perjalanan, Sya'ban menemukan seseorang yang kedinginan. Tanpa ragu, Sya'ban segera menanggalkan bajunya yang luar, lalu menyelimuti orang itu sambil memapahnya menuju masjid. Orang itu selamat dari kedinginan dan dapat melaksanakan sholat berjamaah. Sya'ban melihat ganjaran yang ia terima sebagai balasan untuknya yang telah memakaikan baju yang jelek kepada orang itu. Sya'ban menyesal, seandainya ia memakaikan bajunya yang baru, pastilah ganjaran yang ia terima jauh lebih banyak lagi. Teriakan ketiga, "Aduh, mengapa tidak semua?" Suatu pagi, Sya'ban hendak sarapan dengan sebuah roti dan segelas susu. Roti itu dikonsumsi dengan dicelupkan terlebih dahulu ke dalam susu hangat sebelum disantap. Sebelum memulai sarapan, datanglah pengemis di depan rumah Sya'ban sambil meminta makan. Pengemis itu mengaku sudah 3 hari tidak makan sama sekali. Sya'ban pun merasa iba. Ia pun membagi rotinya menjadi 2 bagian sama besar dan juga membagi susu ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Sya'ban pun diperlihatkan ganjaran yang ia terima dari memberikan sebagian roti dan separuh susu yang hendak ia makan untuk sarapan. Andaikan ia memberikan semuanya, tentu pahalanya jauh lebih besar lagi.